ini adalah anak seorang yang sangat cerdas, berasal dari keluarga yang amat mampu, dapat kesempatan pendidikan di salah satu universitas terbaik di dunia, dari Universitas Harvard. Dan orang ini bisa berkarir dimanapun di seluruh dunia. Dan dia memilih untuk pulang dan berkarya di Indonesia. Dan dikriminalisasi. Dan tidak menjadi kapitalis penggerogot ekonomi Indonesia. Dia bukan bagian yang mengkeroposkan ekonomi Indonesia. Dia mungkin termasuk yang paling konservatif di dalam sektor dia. Di tempat ini seringkali high risk high gain, low risk low gain. Dia orang yang sangat konservatif. Karena itu dia punya reputasi sebagai orang yang konservatif. Hati-hati di dalam mengambil keputusan, hati-hati dalam investasi, hati-hati dalam menganjurkan orang berinvestasi. Karena dia bidangnya adalah private equity fund, mengelola investor. Dan di kalangan investor-investor internasional semua kenal. Tom. Kira-kira gini, kalau mau investasi di Indonesia yang aman, tanya sama Tom. Kalau mau cari yang cepat returnnya, mungkin tanya yang lain. Tapi kalau sama Tom, returnnya mungkin sedikit, jangka panjang, tapi pasti aman. Karena dia konservatif dalam artian prudent, hati-hati. Reputasi itu sudah ada di mana-mana, orang semua tahu. Nah, lalu dia memilih untuk siap menghadapi buat Republik. Dan ketika mengambil keputusan yang sampai dalam sidang pengadilan pun, tadi saya bicara reputasi itu kan publik. Di dalam sidang pengadilan pun, hakim pun mengatakan bahwa dia tidak mengambil keuntungan, dia tidak mendapatkan uang. Bahkan tidak ada mens rea. Tidak ada mens rea. Jadi bukan hanya dibuktikan oleh kata orang sebelum di pengadilan, tapi kata orang di dalam pengadilan hakim. Nah, dengan situasi begini lalu dia mengalami hukuman penjara. Pesan apa yang sedang dikirimkan oleh Republik ini kepada orang-orang baik yang ada di seluruh Indonesia? Kepada orang-orang best brain yang ada di seluruh dunia? Pesan negatif. Anak-anak Indonesia yang hari ini sedang kuliah di mana-mana. Kita sering mengatakan pada mereka, setelah selesai kuliah, jangan buru-buru pulang, bekerjalah dulu. Lalu kembalilah ke Republik. Lalu mereka akan nengok, ini menghadapi situasi begini, lalu kami harus bagaimana? Tom Lembong saja, yang seluas itu jaringannya. Sekaliber itu pribadinya. Yang kedua, prosesnya. Ini proses sidang yang direkam oleh semua media. Rekamannya ada di mana-mana. Diikuti semua. Jadi tidak ada lagi yang tersembunyikan di situ. Nah, bagi begitu banyak orang, itu kemewahan yang tidak dimiliki. Lalu mereka berpikir, lalu kita apa nih? Ini bagi yang di luar. Sekarang bagi yang berada dalam pemegang kebijakan. Waduh, kalau begini tidak ada mens rea, tidak ada keuntungan yang diambil. Biar tim hukum lah yang bisa menjelaskan itu. Dan kita nggak perlu basa-basi lagi. Kalau kalian menyangka gue anak abah atau gue pendukung Anies Baswedan, jejak digital gue jelas ya, nggak usah dicek satu persatu apakah gue benar-benar pendukung Anies Baswedan atau tidak, atau gue pernah mempromosikan Anies Baswedan atau tidak, atau gue ikut kampanye Anies Baswedan atau tidak. Itu tuh clear, ada di seluruh media sosial. Kedua, kalau lu nggak suka Anies Baswedan dan lu pengen dia nggak makin kuat, dia nggak makin mendapatkan simpati, dan dia nggak jadi the next presiden Indonesia, maka harusnya lu nggak mendukung Tom Lembong untuk dipenjara. Karena era sekarang informasi semakin terbuka, teman-teman. Kenyataan itu semakin dekat dengan diri kita masing-masing. Dan gue yakin semakin lu cari tahu secara objektif, semakin lu paham kalau orang ini tidak seharusnya mendekam di jeruji besi. Ya, simpati akan makin besar kepada beliau gitu loh. Dan tentu untuk pihak yang bertentangan atau berlawanan dengan beliau, ini bukan sesuatu yang diharapkan. Terakhir, buat seluruh pejabat yang ada saat ini, kalian harusnya jadi pihak yang paling ketar-ketir karena kasus Tom Lembong ini. Jika saja Tom Lembong yang dulu pernah menjadi menteri di kabinet Pak Jokowi bisa kena karena kondisi yang terjadi 8 tahun yang lalu, apa yang menjamin kalian bisa aman dan tidak menjadi Pak Tom Lembong selanjutnya? Terima kasih Mas Novel. Jadi saya sama dengan Mas Novel sekarang. Saya selama ini tidak pernah sekalipun rasanya menyalahkan pengadilan yang menghukum koruptor. Tidak pernah sekali. Betul. Saya selalu mendukung kalau orang terdakwa korupsi itu dihukum. Tapi kali ini beda. Menurut saya putusan Tom Lembong ini salah. Pengadilannya salah. Salah dalam arti harus dikoreksi. Bukan salah kita mau mengintervensi independen. Harus dikoreksi melalui banding dan proses-proses lain, termasuk penilaian publik. Karena yang terjadi
di dalam putusan itu kan jelas hakim mengatakan tidak ada mens rea. Iya kan? Dikatakan sendiri oleh hakim. Makanya saya lalu menanggapi ini bahwa putusan itu salah. Saya bilang salah aja. Meskipun seharusnya ya keliru atau kurang tepat, tapi saya bilang salah. Karena ini memang harus dikoreksi. Ya benar. Nah, soal pertama